Sekarang lanjut lagi Sobat Kreatif, perbincangan saya dengan mahasiswa dari Universitas Surakarta, Unsa Surakarta. Ada Tri, Stefanus, dan juga Amanda. Baru saja tadi kita simak ada lagu dari Hussein, Membawa Cinta. Kenal Hussein nggak? Kenal dong. Kenal Hussein nggak, Stefanus? Belum kenalan. Belum kenal. Amanda kenal Hussein nggak? Belum. Tapi tahu ya? Tahu. Ya nggak tahu juga aku. Nggak tahu. Maksudnya nggak tahu. Nggak tahu. Indonesia Idol. Oke. Kotak. Oke, kita lupakan Hussein, kita kembali. Ini Sahabat Kreatif. Makasih yang udah SMS di 0856 4148 9700. Selamat sore Sahabat Kreatif. Saya mau tanya kepada Mas Stefanus, bagaimana strategi pemasaran yang ditempuh menghadapi persaingan bisnis yang cukup tajam dewasa ini? Woi, gimana nih caranya menghadapi persaingan bisnis yang lumayan tajam, yang cukup tajam sekarang ini? Gitu pertanyaannya. Kalau menurut Stefanus nih? Ya langsung saja saya jawab. Kalau menurut saya untuk menanggapi itu, kami kan sebagai mahasiswa kan menyadari bahwa di samping kuliah masih berwirausaha itu kan membutuhkan waktu yang lebih. Nah di situ kami untuk strategi penjualan adalah yang kami lakukan adalah B2B. Jadi kami dari pebisnis ke pebisnis lain. Jadi kita tidak memasarkan ke konsumen. Kalau kami memasarkan konsumen, waktunya saya rasa kurang cukup. Oke. Itu. Jadi kita membuat kerjasama kepada pembisnis lain. Contohnya kami melakukan relasi dengan pembuat kue, misalkan toko-toko roti dan lain sebagainya. Itu. Oke. Itu adalah strategi yang dilakukan Stefanus ya. Strategi utama kami adalah itu. Strategi bisnis. Kemudian pertanyaan kepada Mbak Tri nih, saya mau tanya untuk Mbak Tri, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemasaran sebagai wirausaha pemula? Thanks Pro 2 FM. Kendala yang dihadapi selama ini ketika membuat bolu Kulit singkong. Bolu kulit singkong, apa nih kendalanya? Ya awalnya sih mungkin itu konsumen kebanyakan nggak percaya, masa ini dari kulit singkong sih, nanti beracun atau enggak gitu. Jadi kendala pertama mereka kurang yakin. Iya, takutnya kalau itu beracun, soalnya kan kayak sampah gitu ya. Biasanya dimakan sama sapi, sekarang dibuat kue. Dibuat kue. Terus Iya. ketika mereka bilang gitu, apa yang dijawab sama Tri? Ya bilang aja gini, apa? Enggak, ini tuh udah dites dulu gitu. Sebelum-sebelumnya kan kita udah bikin, ya pertamanya nyoba dulu. Ternyatanya kan kita juga masih hidup, nggak apa-apa kan. Dan Berarti enak. iya enak. Sekarang nggak bawa ini? Enggak. Nggak buat juga? Nggak buat. Nggak buat juga. Oke, pertama konsumen belum begitu yakin karena yang dibuat bahan bakunya adalah kulit singkong, Iya. gitu kan. Dan selain itu juga nggak begitu percaya, maksudnya kulit singkong bisa dibuat kue, Iya, gitu kan. kurang percaya Kurang juga. percaya gitu. Selain Iya. itu ada nggak kendala-kendala yang mungkin memasarkan atau memproduksi? Ya yang paling pertama itu cuma mereka kurang percaya aja itu beneran kue enak dan nggak beracun gitu. Mereka belum percaya awalnya, tapi kita ya coba meyakinkan, coba aja, ternyata kan enak juga dan mereka tertarik buat beli. Oke. Dan mereka tertarik buat beli. Iya. Ya. Kalau Amanda yang dibuat untuk program apa yang diusulkan program kreativitas mahasiswa itu apa yang diusulkan? Membuat produk atau Produk juga produk makanan. juga apa? Membuat apa? Donat dari kulit pisang. Donat dari kulit pisang. Kulit semua ini yang Kalau kulit pisang prosedurnya gimana untuk membuat donat? Ya pertama kulit pisang itu dibersihkan, lalu dikeringkan, terus digiling menjadi tepung. Dijadikan tepung juga. Ya. Oke, untuk nilai gizi dan sebagainya? Untuk nilai gizinya itu kulit pisang itu masih banyak gizinya. Di situ vitamin C-nya itu juga banyak sekali. Ada patinya juga, jadi kan bisa dibuat tepung. Oke. Teman-teman yang kuliah di Unsa ini kan yang pernah datang ke Pro 2 FM mayoritas memang membuat sebuah program mahasiswa wirausaha, gitu kan? Membuat program mahasiswa wirausaha dan unik-unik tanggue dari Stefanus, kemudian bolu kulit apa tadi Singkong. kemudian donat kulit pisang seperti ini kan lebih kepada untuk melaksanakan program itu kan lebih memikirkan produknya dulu sebelum ke pemasaran, kan? Sementara untuk produk makanan bolu pisang, kemudian
apa tadi, tanggue, terus punya si Amanda Donat. donat kulit pisang gitu kan. Itu kan apa, ini kan produknya itu kan bukan kompetensinya anak ekonomi, tapi kalau anak ekonomi kan kompetensinya kan lebih kepada bagaimana mengelola Keuangan. kalau yang akuntansi, manajemen bagaimana mengelola perusahaan, manajemen. Tapi untuk hal membuat makanan ini kan jatahnya anak tata boga. Iya. Nah, tapi kenapa bisa sampai ke sana gitu untuk teman-teman yang di Unsa? Bagaimana kalau Ya, Stefanus? sebenarnya kan di ekonomi itu Hmm. yang diutarakan tadi itu nggak benar. Jadi Nggak di, benar. di ekonomi itu Hmm. bisa yang dipelajari itu keuangan, Keuangan. pemasaran, Aha. ada produksi, ada kewirausahaan. Nah di sini kan setiap mata kuliah kewirausahaan Iya. itu pasti dituntut untuk membuat satu produk. Hmm. Nah di situ kami kembangkan dari mata kuliah kewirausahaan. Oke. Ya. Jadi ini adalah pengembangan dari mata kuliah Mata yang pernah kuliah. ditempuh. Iya. Yang pernah ditempuh. Oke. Baik. Kesulitan-kesulitan apa ketika mencari sebuah ide untuk sebuah produk itu biasanya? Kesulitan apa ya, itu kayaknya idenya muncul aja gitu Muncul sendiri. lagi, Itu, iya. ada gitu ya. Iya. Oke, Stefanus. Itu judul itu dari produk-produk itu kan muncul dari lingkungan sekitar. Jadi di lingkungan sekitar itu ada apa itu Muncul kita sendiri. punya muncul sendiri. Oke, Iya. baik. Selain ikut perkuliahan, kemudian membuat program-program seperti ini, aktivitas apa saja yang ada di kampus, yang ada di Unsa? Sebenarnya banyak sekali, ada apa itu namanya program keislaman, ada yang Nasrani juga ada, perkumpulan seperti organisasi lah. Ada BEM, ada kelompok organisasi paduan suara, ada yang seperti Mapala itu pencinta alam. Ya. Ini banyak. Oke. Iya. Baik, saya ke SMS di 085641489700. Pro2 FM, selamat sore. Apakah perkuliahan di Unsa juga membuka kelas sore? Dan untuk teman-teman yang sedang siaran, ikut kelas pagi atau ikut kelas sore? Terima kasih. Siapa nih yang mau jawab? Dari Darman yang ada di Jaten Karanganyar. Darman, makasih. Ya, terima kasih Mas Herman atas pertanyaannya. Jadi di Unsa itu ada yang namanya kelas pagi, kelas reguler pagi dan reguler malam. Reguler pagi untuk dimulai dari jam 8 sampai selesai, dan kalau kelas sore itu jam 3 sampai jam 9. Kalau kelas sore itu dikhususkan untuk para pegawai. Para pegawai. Jadi kalau kelas malam itu gimana ya? Gimana? Ya efektif lah, Lebih efektif. lebih efektif. Tapi lebih efektif lagi kelas pagi. Oke, jadi Iya. memang apa segmennya sudah beda. Kalau untuk kelas pagi itu untuk biasanya untuk fresh graduate dari Fresh SMA. graduate, iya, Kalau, dari SMA. kalau untuk yang kelas sore mereka yang sudah bekerja, Ya, bekerja. yang sudah Itu harus sibuk harus bekerja. ada surat keterangan kerja. Oh gitu. Iya. Jadi kalau belum bekerja Iya. nggak boleh Nggak kelas sore. Belum boleh. Oh tidak boleh. Iya. Oke, jadi teman-teman yang ada di sini, Tri, Stefanus sama Amanda, kelas pagi atau kelas sore? Kelas pagi. Ini kelas pagi semua. Wajahnya seperti orang kelas sore ya? Iya. Udah sore soalnya. Sudah sore soalnya, betul sekali. Oke, baik. Tadi untuk apa namanya, untuk menggali sebuah ide itu kan butuh dorongan juga dari, selain memang idenya diambil atau ditemukan dari lingkungan sekitar, tetapi juga ada orang-orang sekitar yang itu bisa mendorong ide kita bisa muncul gitu kan. Kalau kita di kampus berarti orang-orang sekitar itu juga bisa kita anggap adalah mahasiswa sendiri, teman kita, dan juga dosen yang membimbing kita. Kalau di Unsa sendiri bagaimana sih peran seorang dosen gitu yang setiap hari ketemu sama mahasiswa, perannya bagaimana untuk bisa tidak hanya sekedar kuliah, masuk kuliah, pulang gitu, tapi juga bisa mendorong mahasiswa untuk ini loh, ada program-program ini silahkan ikut gitu misalnya. Gimana kalau peran sejauh ini, peran bagaimana untuk para pembimbingmu aja lah, siapa pembimbingmu Stefanus? Pembimbing saya Ibu Sarsiti. Peran beliau seperti apakah hanya pembimbing, tanda tangan udah, Enggak. titip nama gitu kan? Enggak lah, Enggak. enggak mengarahkan. Enggak, mengarahkan. Jadi kan kalau kuliah itu kan yang aktif mahasiswanya, bukan dosennya. Jadi kita yang aktif, kami cari dosennya, kami
tanya bagaimana caranya berwirausaha, kami konsultasi dan sebagainya. Nanti toh kalau kami lolos, itu pun dosennya yang nganter, yang merekomendasi dan sebagainya. Itu ujung tombaknya adalah mahasiswanya dulu. Oke, baik. Ini udah menit separuh terakhir ini. Ya. Tinggal dikit-dikit tadi Tri alasannya katanya bahwa kuliah di Unsa itu biayanya lebih miring Iya. daripada perguruan tinggi yang lain. Kalau Tri sendiri satu semester berapa? Itu tergantung sama SKS-nya. Oh, tergantung sama Iya. SKS. Sistemnya memang sistem Iya, SKS. sistem SKS. Oke, jadi semakin banyak mengambil SKS-nya juga semakin banyak yang harus dibayar. Iya. Tapi termasuk mahal atau tidak? Kalau Enggak. Tri membandingkan dengan perguruan lain. Enggak mahal, murah. Oh, oke. Ya murah. miring lah. Miring lah. Cukup. Miring-miring nggak penting juga ya. Oke, kalau Amanda di manajemen sama akuntansi apakah biayanya terpaut jauh atau sama? Beda. Beda kok. Beda Beda. seribu ya. Beda sedikit lah. Beda sedikit. Tapi kalau SKS-nya ya sama. Peluang untuk kalian mendapatkan beasiswa, untuk teman-teman mahasiswa di Unsa mendapatkan beasiswa, apakah ada atau bagaimana ini? Banyak peluangnya untuk beasiswa. Biasanya untuk mahasiswa yang berprestasi itu mengajukan beasiswa seperti itu. Oke, sudah pernah dapat beasiswa? Alhamdulillah sudah. Sudah. Kalau Tri? Belum. Belum. Tanya Bu Sarsiti kapan Bu dapat beasiswa? Kalau Katanya- Stefanus, katanya gimana? Katanya itu lebih didorong ke PKM aja Ke daripada PKM aja. beasiswa. Daripada beasiswa, Iya. betul. Oke, kalau Stefanus? Sudah pernah. Sebenarnya kan Eh, beasiswa di Unsa itu banyak sekali. hmm. Tergantung mahasiswanya bagaimana itu mengajukannya. Hmm. Itu ada BBM, PPA, ada yang dari kampus, ada yang dari Dikti, dari Kopertis, itu benar banyak sekali. Oke. Tergantung mahasiswanya itu mau atau tidak. Itu. Oke, mau atau tidak untuk Iya. mendapatkan beasiswa? Iya. Oke, baik. Ada acara apa untuk Unsa sendiri? Akan punya gawe apa di akhir-akhir yang akan datang ini? Akhir-akhir ini kami akan mengadakan seminar, seminar industri kreatif bidang pariwisata. Bidang pariwisata. Jadi kan Oke. khususnya di wilayah Karanganyar, Surakarta itu kan banyak sekali objek-objek wisata seperti Pojokan Sewu dan sebagainya itu kan sementara ini belum begitu berkembang, Oke. belum begitu dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah di situ dalam seminar ini kami mencoba bagaimana mengembangkan industri kreatif kami khususnya di bidang pariwisata di situ agar kota kami, kota Karanganyar, kota Surakarta ini dapat dikenal di mancanegara. Oke. Gitu. Baik. Acara Iya. rencana bakal dilaksanakan kapan untuk? Acaranya Hari Jumat. Hari tanggal Jumat. 26 September. Berarti hari Jumat besok ya? Hari Jumat besok. Hari Jumat besok. Ini untuk penyelenggaranya pihak kampus atau mahasiswa? Ini dari penyelenggaranya adalah Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi. kerjasama dengan Bank Indonesia dan narasumbernya adalah perwakilan dari Bank Indonesia dan Bupati Karanganyar. Dan Bupati Karanganyar. Iya. Oke, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang memang ini kan sebenarnya yang secara garis organisasi gitu kan yang punya gawe kan pihak fakultas. Iya. Tapi bagaimana apakah juga melibatkan mahasiswa untuk mengurusi kegiatan-kegiatan seperti ini? Itu kan ujung tombaknya nanti Fakultas Ekonomi, tapi betul. untuk penggeraknya nanti Penggeraknya? mahasiswa dari mahasiswa. Oke. Jadi mahasiswa tetap ikut di dalam kepanitiaan Iya, ya betul. untuk mengurusi dan sebagainya. Iya. Oke, untuk sasaran peserta yang akan ikut seminar itu nanti. Nah, untuk sasarannya semua kalangan dari mahasiswa umum semua dan kami ada kontribusi. Kalau mahasiswa entah itu dalam atau luar statusnya mahasiswa adalah 50.000 50.000 untuk harga mahasiswa. mahasiswa, tapi untuk umum adalah 75. Oke, harga mahasiswa 50.000, sahabat relatif, umum 75, penyiar gratis. Iya. Oke, baik. Jadi kalau ingin mengikuti seminar kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Unsa besok hari Jumat jam 3 sore kalau tidak Jam salah. 3 sore. Betul. Betul. Pukul 15 ya, jam 3 sore bisa mendaftar harga mahasiswa untuk tiket 50, untuk umum 75. 75. Kalau mendaftar bagaimana nanti? Ini ada kontak personnya. Yang pertama adalah Bapak Slamet Basuki. Nomor teleponnya
082 137 015 052. Oke. Saya ulangi, atas nama Bapak Slamet Basuki, 082 137 015 052. Dan yang berikutnya adalah saya sendiri, Stefanus, 085 647 50 2986. Saya ulangi, 085 647 50 2986. Nah, di sini nanti fasilitasnya adalah seminar kids, dapat sertifikat dan snack, dan yang pastinya dapat ilmu. Ya. Oke. Dan terutama ini yang memang ingin concern di bidang pariwisata, ini sangat bagus untuk mengikuti seminar ini. Iya, betul sekali. Oke. Baik, saya ke SMS 1 lagi sebelum kita akhiri. Selamat sore Pro 2 FM 2 SMS mas saya. Yeah. Selamat sore sahabat kreatif, saya sangat tertarik dan bangga dengan keberanian juga kreativitas adik-adik Fakultas Ekonomi Unsa. Apa saran adik-adik generasi muda dalam apa saran dalam menghadapi kerasnya persaingan mencari kesempatan kerja? Oke, saran dari Amanda dulu. Saran kamu bagi generasi muda dengan kondisi sekarang itu cari kerja memang sangat sulit. Kalau saran dari saya ya lebih baik kita mencoba menciptakan lapangan usaha sendiri. Seperti itu. Oke. Karena kan untuk mencari pekerjaan ini memang sangat sulit sekarang ini. Oke, menciptakan lapangan usaha sendiri. Tri? Sama. Bukan lapangan bola? Enggak. Enggak. Ya, gimana caranya kita bikin usaha sendiri lah. Oke. Kalau bikin usaha sendiri kan lebih enak. Oke, jadi pengusaha. Iya, Dan jadi pengusaha. suami, Jadi istri pengusaha. iya. Amin. Amin. Oke, Stefanus, sarannya apa? Ya, intinya adalah satu, merubah mindset. Merubah mindset. Merubah mindset dari mencari pekerjaan menjadi pembuka usaha baru. lapangan pekerjaan. Oke, pembuka lapangan pekerjaan. Iya. Satu SMS terakhir saya baca, selamat sore Pro 2, mau tanya mau tanya untuk teman-teman yang lagi siaran dari Unsa, apa keuntungan kamu kuliah di Unsa? Terima kasih dari Didit. Cukup gitu aja. Keuntungan nih, bicara masalah rugi untung ini anak ekonomi harusnya ngerti. Kalau dari Stefanus, apa kamu keuntungannya kuliah di Unsa apa nih? Keuntungannya banyak sekali. Saya beruntung saya kuliah di Beruntung Unsa. sekali. Seandainya dulu saya kuliah tidak di Unsa, maka itu. Kalau Stefanus, Pertama dari biaya itu miring lah, miring. nggak begitu tinggi. Kemudian yang kedua, beasiswa itu selalu ada. Kemudian yang ketiga, dosen-dosen di Unsa Oke. itu kompetitif semua. Oke. Itu minimal sudah S2 semua. Yang punya gelar doktor itu udah banyak sekali. Iya. Seperti itu. Oke. Baik, Tri. Ya, yang pertama karena miring tadi. Miring. Ya, terus juga dosen-dosennya nggak killer lah. Enak buat diajak bersahabat. Oke. Teman-temannya juga asik, suasana kampus enak, buat belajar juga enak. Terus dosen-dosennya itu apa ya, istilahnya selalu mendukung lah apa aja kegiatan mahasiswa itu, membuka gimana ya, kreativitas mahasiswa biar bisa berkembang sendiri. Oke, baik. Kalau Amanda? Ya, yang pertama ya dari segi biayanya juga miring, lalu fasilitasnya juga memadai, dan kami di situ mendapatkan ilmu yang lebih, bisa menjadi seorang pengusaha. Oke, baik. Semoga memang yang kalian katakan itu semuanya sesuai dengan fakta dan betul. Iya. Tapi saya sudah membuktikan kalau sahabat kreatif saya beberapa kali main ke Unsa, dan saya yakin bahwa apa yang diutarakan sama Stefanus, Tri, dan juga Amanda tadi memang sesuai kenyataan. Dan saya lihat dosen-dosen di Unsa memang punya dedikasi yang sangat tinggi, punya niat yang sangat tulus untuk benar-benar mewujudkan mahasiswa yang mandiri, jadi pengusaha, jadi wirausaha gitu ya. Oke, thank you buat Amanda, makasih buat Tri, terima kasih juga buat Stefanus, salam buat Bapak Ibu dosen, salam juga buat teman-teman mahasiswa, semoga selalu sukses. Kapan-kapan kita ketemu lagi di Pro 2 FM ya. Baik sahabat kreatif, demikian tadi perbincangan saya dengan 3 mahasiswa dari Unsa, ada Tri, Stefanus, dan juga Amanda. Semoga Unsa bisa menjadi salah satu pilihan untuk kamu melanjutkan ke perguruan tinggi dan menjadi orang yang lebih baik. Tadi kalau di Fakultas Ekonomi memang niatnya adalah menciptakan para wirausaha muda gitu. Lebih baik menjadi pegawai kecil-kecilan daripada menjadi lebih baik menjadi apa tadi?
pengusaha baik menjadi kecil-kecilan kecil-kecilan daripada menjadi buruh besar. daripada menjadi buruh besar. Ya pokoknya seperti itu lah. Baik, saya undur diri sahabat kreatif. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi kamu. Arvin Muhammad undur diri. Selamat sore dan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap kreatif.